Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana biasa mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan. Oleh karena itu, karena ini titipan, pasti pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sadar tidak sadar kita sedang mencatat kitab yang hendak kita baca di yaumil akhir kelak, maka pastikan tidak berlalu masa kecuali mudah-mudahan kita bisa isi dengan kebaikan sebagaimana doa Rasulullah, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Seandainya masih diberi umur, maka Rasulullah sangat berharap umurnya adalah tambahan kebaikan. Cukup dikatakan merugi seseorang ketika berlalu masa kemudian tidak produktif dalam kebaikan, karena sejatinya adalah kerugian yang sangat nyata, karena titipan Allah tidak bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepadanya, dan kita berlindung pada Allah dari hal yang sedemikian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, dan pada akhirnya nanti insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak, dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Kita masih melanjutkan tentang syarah rinci rukun iman, dan kita mulai dari rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Kalau untuk kitab manualnya dengan bisa beli sebenarnya nih, ada 2 jilid nih. Sudah saya jadikan PDF ini karena lebih mudah jadinya nih. Dan PDF-nya juga ada di internet sepertinya, di download juga bisa, tapi ya banyak banget nih, banyak banget. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tahapan-tahapan tentang iman kepada takdir, dan kita sudah sampai di rangkaian tahapan yang kedua kalau nggak keliru kemarin. Rangkaian tahapan yang pertama adalah iman pada takdir ini adalah mengilmui bahwa Allah itu mengilmui sebelum mencipta. Masih ingat ya? Jadi Allah mengilmui sebelum mencipta. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-282. Di akhir ayat dikatakan wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di ayat ke-7 dari surah Ghafir itu juga sama ini. Redaksinya agak berbeda tapi intinya sama. Rabbana wa syi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilman. Bahwa ada doa di waktu itu, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Jadi menjadi dalil bahwa rancangan Allah itu sudah Allah ilmui dulu sebelum menciptakan. Maka proses pertama adalah proses mengilmui. Jadi Allah mengilmui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Jika yang tidak terjadi itu jadi, itu Allah pun tahu bagaimananya. Nah ini. Jadi cakupan ilmu Allah itu meliputi seluruhnya. Kita kemarin sudah bacakan Quran surah Al-An'am ayat ke-59. Nih, Quran surah Al-An'am ayat ke-59. Sudah dibaca belum di rumah? Jadi kalau belajar tentang takdir ini harus harus lambat-lambat, terus harus jangan menyimpulkan dulu. Kita simpan pengetahuan dulu sampai kemudian nanti kita lengkap pembahasannya. Ini sebenarnya nggak banyak banget ini. Di dalam kitabnya cuma sekitar 100 halaman kalau nggak keliru itu. Jadi
dari rangkaian secara rinci rukun iman ini, iman kepada takdir ini hanya 100 halaman dari hampir berapa itu? Hampir 1700 halaman. Itu bagian ini tuh hanya sekitar 100 halaman. Tapi kita harus sabar banget ya. Bacanya harus sabar sehingga kesimpulannya pada akhirnya nanti benar. Bisa dulu waktu belajar di mahal itu seperti itu nih. Untuk bab ini itu benar-benar kita mendengar total nih. Kata Allah nih, wa indahu mafatihul ghaib. Sesungguhnya kunci-kunci semua yang ghaib itu ada padanya. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Ya, jadi ilmu tentang yang ghaib itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah itu mengetahui apa-apa yang di darat dan di laut. Ini tuh sekaligus menjadi ayat yang membuat kita tidak punya ruang untuk sombong sedikit pun, walaupun kita mungkin diberi ilmu yang sangat banyak. Ayat ini dibacakan di depan profesor-profesor itu tertunduk. Karena ternyata pengetahuan dia hanya sangat sedikit dibandingkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang kalau melihat film dokumenter tentang apa yang di dalam laut itu kadang saya takjub banget. Ternyata ada makhluk seperti itu. Di kedalaman laut yang sangat jauh itu ada makhluk aneh-aneh itu loh. Dan Allah tahu semua tentang itu. Dengan suka takjub nggak itu kalau lihat itu loh yang film dokumenter yang orang menyelam sampai jauh gitu, terus ada banyak makhluk-makhluk ikan-ikan yang aneh-aneh itu loh. Nggak kebayang gitu Allah menciptakan seperti itu gitu. Betapa dahsyatnya gitu. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan di ayat ini dikatakan tentang bahwa Allah itu mengetahui semua itu. Allah mengetahui detail apa yang ada di darat, ada yang di laut, itu tuh seluruhnya Allah mengilmuinya. Maka di sini dikatakan sebagai penegas, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Allah tahu tuh, bahkan sehelai daun di gelap malam yang jatuhnya kapan, bagaimana jatuhnya Allah tahu persis. Jadi cakupan ilmunya Allah itu Masya Allah. Nah dari sini kita tahu bahwa kita tuh sangat sedikit pengetahuannya, sehingga kita bisa sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena malu. Betapa malunya kita merasa, kadang-kadang ada orang yang merasa sombong dengan ilmunya sehingga dia mencoba untuk memasuki wilayah yang bukan wilayah dia. Nah orang-orang ini adalah orang-orang yang mencoba untuk melewati batas pikirannya, ya kan, untuk melogikakan agama, ya kan. Orang bertanya, untuk apa saya sholat Jumat? Memang manfaatnya apa buat saya sholat? Padahal anaknya di IT, anak-anaknya di IT, wali-wali, tapi orang tuanya sholat Jumat aja nggak mau, karena mereka orang-orang yang ditakdir oleh orang kaya raya. Masya Allah, ditakdir kaya raya dan kebetulan nyaman, kebetulan hidupnya, tapi pemikirannya luar biasa. Dia merasa mungkin karena dengan pikirannya itulah dia mendapatkan semua dunianya gitu. Tapi lupa bahwa sebagai seorang muslim bahkan tidak ada manfaatnya pun asal taat itu, yaitu muslim. Andai pun sholat misalnya nggak memberikan manfaat kepada kita, maka manfaat utamanya adalah ya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah. Nah ini hal-hal seperti ini kadang-kadang mau dilewati batas-batasnya oleh mereka yang menganggap dirinya pintar. Subhanallah. Makanya dikatakan wa mataskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi Allah tuh tahu detail, sementara kita hanya tahu permukaan. Kita tahu apa yang Allah izinkan untuk kita ketahui. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Ini masuk ke dalam proses penulisan. Jadi sekali lagi, pada bagian bab ilmu ini, saya ulangi, keempat cakupan tersebut adalah keempat cakupan ilmu Allah meliputi Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi,
Allah mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi, Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, maka Allah pun tahu bagaimananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya membuat kita jadi dalam hidup itu tenang, tenang. Terus kita berserah diri betul sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 28 dikatakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah tuh tahu apa yang tidak terjadi, dan Allah tahu seandainya yang tidak terjadi itu terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Bagian ke-5 tadi. Dalilnya adalah Quran surah Al-An'am ayat ke-28. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Jadi ada orang yang minta dikembalikan ke dunia, kemudian Allah jawab apa? Seandainya mereka pun dikembalikan ke dunia, maka mereka akan melakukan hal yang dulu dilarang. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah tuh tahu ini kan nggak terjadi ini. Seandainya mereka nggak terjadi, seandainya nih kamu saya kembalikan ke dunia, maka kamu akan melakukan lagi hal yang kayak dulu lagi. Nah, gitu loh maksudnya. Sehingga Allah itu tahu apa yang tidak terjadi. Kalau yang tidak terjadi itu pun terjadi, maka Allah pun tahu bagaimananya. Ini cakupan ilmu Allah itu sebegitunya. Masya Allah. Sekali lagi, kita belajar ini itu manfaatnya banyak. Untuk membatasi batas-batas diri kita itu, untuk tahu diri maksudnya. Ya, untuk tahu diri. Sehingga ada batasan-batasan yang memang agama itu nggak harus selalu pakai logika. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, kalau agama pakai logika seharusnya orang kentut bukan wudu dong. Orang kentut dibasuh tempat kentutnya kan, kalau pakai logika. Kenyataannya agama tidak selalu pakai logika. Makanya dalam memahami takdir ini berhenti pada wilayah apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan, itu kita berhenti di situ nanti kesimpulannya. Tidak menggunakan kias dan akal kita untuk memahami takdir. Ini kalau orang-orang liberal itu pertanyaannya yo ngeyel-ngeyel tenan subhanallah. Masalah. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya di luar batas kemampuan dia berpikir, sehingga jadi kadang-kadang jadi tersesat. Kemudian kemarin kita sudah belajar tahapan kedua, yaitu pencatatan proses setelah diilmui oleh Allah, maka dicatat, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dalilnya adalah Quran surah Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kata-kata bekas-bekas yang mereka tinggalkan ini sub pembahasan tersendiri, ini menakjubkan nih. Nanti jangan bisa baca tafsirnya, bahwa para sahabat itu selalu memproduksi amal soleh dalam jumlah yang banyak dalam rangka untuk meninggalkan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, dalilnya adalah di akhir ayat, segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Jadi dicatat oleh Allah, prosesnya dicatat. Kemudian di antara dalilnya adalah, itu sudah bacakan kemarin, Quran surah Al-An'am ayat ke-38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamum amsalukum. Tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Nah, di akhir ayat dikatakan ma faradna fil kitabi min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab itu, lengkap semuanya. Semuanya lengkap. Ini adalah proses pencatatan. Juga Quran surah Al-Hadid ayat ke-22 yang sering saya bacakan, dan ini di antara ayat yang menjadi penenang kehidupan saya itu ya salah satunya ayat ini. Di tengah suasana yang berat itu saya biasanya muhasabah ayat-ayat seperti ini. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan juga yang menimpa dirimu. Jadi bencana secara umum dan bencana yang khusus kepada kita,
kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah. Ditegaskan lagi, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal yang demikian itu bagi Allah mudah. Dalam rangka apa? Kita diberitahu itu dalam rangka supaya kita tenang, yaitu likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Yang demikian itu kami tetapkan, kata Allah, agar engkau tidak bersedih terhadap apa yang luput dari dirimu. Kemudian wala tafrahu bima atakum, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini menunjukkan bahwa semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput sedikit pun. Jadi semuanya, pokoknya semuanya sudah dicatat oleh Allah. Sandal kita potol aja sudah dicatat oleh Allah. Kapan potolnya, kapan rusaknya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahapan kedua kita memahami takdir, yaitu bahwa Allah mencatat segala sesuatu dalam Lauh Mahfuz. Kemudian Rasulullah bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sak durungnya ono langit dan bumi itu wis ditulis kabeh. Ditulis. Makanya ketika ada orang tanya ke saya, Ustaz, Pithecanthropus erectus dengan Nabi Adam duluan mana? Bukannya bumi dulu bumi duluan ya Ustaz, baru ada Nabi Adam, atau Nabi Adam dulu? Ini pertanyaan kayak gitu. Manfaatnya apa nih pertanyaan kayak gitu? Tapi itu ditanyakan ya. Ditanyakan ya. Kayak ngajinya nggak 1 jam aja, 3 jam. Subhanallah, orang rampung-rampung. Kalau semalam saya udah menyerah karena udah capek banget, jadi saya mau dijemput itu, wah dah terlalu capek itu, karena pasti pulangnya menjelang jam 1 lah minimal itu. Kalau pulangnya jam 1 ya terus sholat wenginnya kapan? Letoy kita gitu. Itu padahal itu kebiasaan mereka tiap malam kayak gitu katanya. Jadi kebiasaan mereka itu ya sampai malam kayak gitu. Jadi, saya lihat nih, saya juga baru tahu ya kehidupan di kafe itu kayak gitu. Saya kan belum pernah nih. Saya dari remaja itu nggak pernah ke kafe-kafe. Duduk di kafe itu kayak gitu ternyata nih, pada ngerokok. Sebenarnya nggak sehat banget nih. Tapi yo mereka mengatakan, "Lah, aku ngerokok yo tetap sampai panjang umurnya." Saya jawab ke mereka, "Nek jangan orang ngerokok tambah tuh umurnya tak gitu." Tak gitu ini. Mereka berhujah gitu. Kita yang rokok itu panjang umurnya Ustaz. Nek sing ngerokok mau orang ngerokok insya Allah tambah panjang umurnya. Itu yang nggak ngerokok meninggal cepat. Nek ngerokok lebih cepat meneh. Bingung ketika jawab kayak gitu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, inna awalama khalaqallaha al-qalam. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah kolam. Ada keterangannya di dalam hadis ini, setelah arsy, air dan angin. Walaupun kalau kita melihat tulisan kalimatnya itu menunjukkan sepertinya al-qalam yang memang yang pertama, tapi di sini disebutkan ada keterangannya bahwa sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah kolam atau pena. Kemudian dikatakan ukhtub, kolam diperintahkan oleh Allah, tulislah. Faqala, kemudian kolam berkata, ma akhtub, apa yang ditulis ya Allah? Qala ukhtubil qadara makana wa ma huwa kainun ilal abad. Jadi apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai macam kejadian dan yang terjadi selamanya. Sudah lengkap berarti kan? Maka dikatakan rufi al kolam wa jafatis suhuf, telah diangkat pena dan lembaran-lembaran telah kering. Makanya kita tuh hanya jalanin takdir aja sebenarnya. Subhanallah. Ada orang menjadi sombong dirinya itu, lantas apa yang mau disombongkan? Karena apa? Kita hanya jalanin takdir saja. Ini tahapan kedua kita memahami takdir. Kemudian di tahapan kedua itu disebutkan, tahapan kedua ini menjadi pengantar untuk tahapan ketiga dan keempat tentu saja, bahwa Allah sudah mengilmui sebelum menciptakan, kemudian Allah mencatat, sebagaimana seorang arsitektur yang merancang bangunan rumah sudah lengkap semuanya, tinggal eksekusinya. Maka tahapan ketiga dan keempat ini adalah proses eksekusinya.
Di tahapan ketiga adalah proses Allah berkehendak. Allah berkehendak. Jadi setelah diilmui, dicatat, kemudian Allah berkehendak. Nah, di sini ada dua hal. Yaitu, kalau kata-kata berkehendak berarti berkehendak semuanya kan? Iya enggak? Termasuk sing elek-elek berarti kan kehendak Allah bukan? Iya. Iya, yang buruk pun adalah kehendak Allah. Buruk di mata kita loh ya. Jadi kalau ditanyakan apakah bencana itu kehendak Allah? Ya iyalah, kehendak Allah. Apakah jikalau ada orang mohon maaf dimutilasi itu kehendak Allah? Nah, ya kehendak Allah. Cuma kita harus tahu dalam proses memahami kehendak ini ada dua hal, yaitu muradan li dzatihi dan muradan li ghairihi. Allah berkehendak terhadap zatnya itu langsung. Allah mengirimkan Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dikirim untuk kebaikan, cetok. Kita dagang untung, cetok, kita paham itu kehendak Allah. Tetapi kadang ingat nih, kehendak Allah di sisi Allah selalu baik nih. Ini kita harus tahu nih. Jadi kehendak Allah di sisi Allah itu selalu baik, tidak ada perbuatan Allah yang buruk maksudnya itu. Nah, makanya dikatakan di sini muradan li ghairihi. Allah tuh berkehendak sesuatu yang li ghairihi, bukan kepada zatnya itu, bukan kepada bencananya loh ya, tapi ada di balik bencana itu apa? Kebaikan, itu maksudnya. Makanya dikatakan muradan li ghairihi. Jadi sekali lagi untuk memahami kehendak ini jangan harus paham betul. Satu ada muradan li dzatihi dan muradan li ghairihi. Allah berkehendak kepada zat itu. Ya itu yang Allah kehendaki. Ada yang Allah tidak, sebenarnya Allah tuh kehendaknya bukan itu. Maksudnya, maksud kehendak Allah yang sesungguhnya adalah apa yang dibalik itu. Jadi kata-kata muradan li dzatihi adalah dikehendaki karena memang itulah langsung yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kehendak Allah pada bagian ini adalah segala kebaikan. Kehendak Allah pada bagian muradan li dzatihi adalah seluruh kebaikan. Iya, berarti Allah menghendaki kebaikan itu, zatnya adalah kebaikan. Maka dikatakan muradan li dzatihi. Paham nggak? Paham nggak? Ini kalau nggak langsung paham nggak apa-apa ini. Saya dulu lama belajar ini. Contoh muradan li dzatihi adalah seluruh kebaikan. Ya kebaikan itu yang Allah kehendaki. Paham nggak? Jadi dengan dagang badi itu kebaikan. Jadi dengan anak soleh kebaikan. Ya Allah memang berkehendak seperti itu. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Adanya Jibril alaihissalam, ada Nabi Muhammad SAW, adanya surga dan lain-lain. Pada bagian ini mudah semua orang bisa memahami insya Allah. Ayo nek apik ini pahami gampang, iya toh? Nah, namanya muradan li dzatihi. Allah berkehendak kepada surga. Ya surga itu yang dimaksud gitu loh. Nah sekarang muradan li ghairihi, dikehendaki karena ada sesuatu di balik itu yang sesungguhnya Allah kehendaki. Paham nggak? Jadi ini ada kejadian tapi sebenarnya dikehendaki Allah ini loh. Yang ini pasti baik ini. Iki katanya elek, tapi yang ini pasti baik ini. Yang Allah kehendaki adalah ini, tapi Allah ciptakan ini dulu. Yang ini kesannya buruk. Nah, ini dikatakan kehendak dalam hal yang buruk-buruk gitu. Paham nggih? Paham nggih? Ini memang kalau udah belajar ini itu memang belajar yang agak-agak dalam. Jadi memahami takdir itu harus memang tahapnya harus jelas. Jadi sekali lagi, jika dilihat dari sisi secara langsung maka kelihatannya adalah buruk pada kasus yang kedua. Muradan li ghairihi. Akan tetapi di balik itu ada kebaikan. Pada bagian kedua inilah yang menjadi masalah bagi sebagian orang. Salah dalam memahami sehingga mengatakan mengapa Allah menghendaki keburukan. Nah ini yang ditanyakan di kajian malam Jumat itu pertanyaannya. Ustadz, kenapa Allah menghendaki keburukan? Kenapa Allah menciptakan manusia yang pada akhirnya manusia itu masukkan ke neraka jahanam? Kenapa Allah menciptakan banjir bandang? Begitu tuh pertanyaannya. Itu kan langsung nusuk banget, bagian dalam banget tuh. Orang nabi sinau agama sholat Jumat urung gelem wis takon koyo ngene iki lha terus piye? Hal-hal dasar aja belum, sudah lompat jauh sekali. Ini kan membahayakan dirinya. Itulah kadang-kadang orang kalau diberi kelonggaran sok seperti itu. Padahal kita sudah bacakan ayatnya bahwa yang mengetahui segala sesuatu itu Allah. Allah mengetahui apa yang di bumi, apa yang di darat. Kemudian bahkan satu lembar daun pun jatuh Allah mengetahuinya.
Lah kita pengetahuannya sejauh mana? Gitu. Ada batasan-batasan di mana kita tuh memang tidak mampu. Logika kita tidak nyampe, maka pada batasan itu kita hanya qala Allah wa qala Rasulullah, wis mandek di situ. Maka nanti kesimpulannya tuh. Jadi kesimpulan memahami takdir itu di bagian itu. Walaupun kita profesor pinter banget ya. Analisa kita dikatakan hebat banget, tetap saja sebenarnya batasannya sangat banyak. Wassalamualaikum. Jadi sekali lagi saya bacakan, mengapa Allah menghendaki keburukan? Pertanyaan yang sering ditanyakan pada umumnya orang. Apalagi ketika orang itu lagi dapat keburukan, anaknya mati misalnya, ya kan? Bisa terjadi seperti itu kan, pertanyaan kayak gitu. Kenapa gitu kan? Dan ini banyak ya, pada kasus orang tua yang anaknya meninggal kecelakaan atau itu pertanyaan seperti ini muncul dan itu menggelayut lama. Di terakhir kemarin saya diundang hari Jumat itu ke orang yang anaknya di UGM itu semester 4. Pamit sama ibunya, Bu, beri tumbas makanan. Oh ya, ibunya menunjukkan tumbasnya teng mriko ngile, meninggal tabrakan. Dia merasa bersalah terus sudah 3 tahun loh, sudah 3 tahun. Tahun 2022 kejadiannya, sampai sekarang masih ketemu saja masih nangis-nangis. Bapaknya pun nangis-nangis, bapaknya. Jadi beliau itu ngantar saya ke mobil itu di jalan sambil nangis. Kenapa? Ustadz, anak ini itu anaknya 2. Anak ini itu anak yang jaga wudhu setiap waktu, mau berangkat wudhu sekolah, mau tidur wudhu terus. Saya bilang, justru itu Pak, Allah udah persiapkan surganya. Orang baik kayak gitu, mungkin Allah kalau biarkan dia lama malah keliru. Tapi bagi saya Ustadz, ya berat sekali gitu. Subhanallah. Ibunya itu kita datang itu sembab nangis gitu, nggak berhenti, baru udah 3 tahun. Nah, kadang-kadang pada kasus seperti itu orang mungkin bertanya, mengapa Allah menghendaki ini yang seperti ini itu. Ibu saya dulu 6 bulan ketika adik saya meninggal kecelakaan itu, 6 bulan itu masih suka, 3 bulan pertama masih pingsan. Kalau teman sekolahnya datang pingsan ibu saya, karena termasuk anak yang paling baik lah. Saya pernah ceritakan ke jenengan, adik saya ini kalau kumpul keluarga, temennya ngobrol, dia nggak ikut ngobrol, dia tuh isah nyapu, bersih begitu itu, ngobrol tuh sambil gerak. Ini adik saya nih yang meninggal nih. Jadi kalau kita kadang pas pulang barengan suka ngumpul tuh, namanya keluarga kan suka ngumpul di kasur atau di ruang tamu. Dia tuh sambil apalah bersihin, apalah ikut ngobrolnya begitu itu. Adik saya yang meninggal itu. Jadi memang Allah kayak udah siapkan amalnya banyak. Gitu. Nah kemudian juga yang tadi nih anak ini kata bapaknya, ya Allah Ustaz. Makanya mbahnya sampai meninggal 28 hari berikutnya. Jadi mbahnya anak ini tuh 28 hari sejak cucunya meninggal tuh meninggal dunia juga karena saking sakitnya. Nih, karena ini cucu yang dianggap cucu paling baik. Nih, sekolahnya nang UGM, pinter, terus anaknya patuh, sehingga mbahnya tuh sampai kebawa rasa sampai meninggal mbahnya itu. Jadi saya itu disuruh ceramah di keluarga besarnya membahas tentang masalah meninggal dunia, untuk mengingatkan, jadi mengingatkan keluarga besarnya itu. Subhanallah. Gara-gara pernah ikut ceramah saya di suatu tempat, kemudian saya diundang ke situ. Jadi jawaban atas pertanyaan mengapa Allah menghendaki keburukan ini jangan perhatikan betul nih. Terjawab pada kehendak Allah yang bagian kedua, yaitu muradan li ghairih. Allah menghendaki li ghairih, bukan kepada zat itu loh, bukan pada zat keburukannya itu loh. Nih. Saya ulang. Kehendak Allah dipahami dengan 2 cara, yaitu muradan li dzatihi dan muradan li ghairih. Li ghairih tahu nggih? Selainnya. Nggih. Bukan itu maksudnya, paham nggih? Jadi Allah menghendaki kebaikan cetok, ya itu yang dikehendaki Allah, kebaikan. Pak Tovan bati, Pak Tovan sehat, itu kehendak Allah Pak Tovan. Tapi kadang-kadang Pak Tovan sakit. Lantas apa yang dikehendaki oleh Allah? Di balik sakit itu ada hal yang Allah kehendaki, yaitu Pak Tovan menjadi berdoa kepada Allah. Pak Tovan menjadi ya Allah, ya Allah. Itu loh. Kadang-kadang kan orang begitu nih, akan balik kepada Allah ketika terdesak biasanya. Nek longgar lali, nek longgar. Ya kan? Allah menghendaki suatu keburukan bukan pada zat keburukan tersebut.
Akan tetapi di balik keburukan tersebut ada kebaikan yang Allah kehendaki. Logika sederhana layaknya seorang dokter yang ingin mengamputasi kaki seorang pasien, sudah saya terangkan kemarin. Dilihat dari sudut pasien yang diamputasi, maka amputasi adalah kehendak buruk dari dokter. Cetok kan? Ayo kakinya 2 jadi 1 kan, otomatis kan kehendak dokter terhadap potong ya, itu buruk nggak? Buruk nggak? Tetapi sesungguhnya apa yang dikehendaki dokter? Dokter ingin supaya penyakitnya nggak merambat, paham ya? Nah, itu maksudnya itu. Banyak muradan li ghairih. Kalau gini, kakinya sehat, itu cetok kan, kita memahami. Tapi kaki tidak sehat, maka kaki itu harus dipotong. Maka sesungguhnya yang dikehendaki bukan potong kakinya, tapi dikehendaki adalah dengan potong kaki itu, maka engkau punya kesempatan hidup lebih jauh, ya enggak? Paham tuh maksudnya? Paham gini? Ya itu. Jadi sekali lagi, untuk memahami takdir yang dikatakan pertanyaan tadi itu loh, kenapa Allah menghendaki keburukan? Itu karena itu. Maka dan kita Bapak Ibu semuanya tidak harus tahu seluruhnya hikmah di balik itu. Makanya kan dikatakan kalau orang diberi hikmah itu orang yang beruntung. Orang diberi hikmah itu orang yang beruntung. Karena tidak setiap yang terjadi pada diri kita harus tahu hikmahnya. Kita kadang-kadang nggak tahu. Tapi pasti itu kebaikan. Ini loh, ini yang harus kita pegangi. Paham ya? Maka kita lihat ya, di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 ya. Contoh nyatanya di Quran surah Ar-Rum ayat ke 41. Ini sebenarnya minggu lalu sudah saya bahas ini, tapi saya ulang supaya lebih nempel. Kata Allah, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri." Telah terjadi kerusakan di muka bumi. Bima kasabat aydin nas, dikarenakan oleh perbuatan tangan manusia. Kemudian melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Paham nggak? Di Ar-Rum 41 ini Allah menerangkan telah terjadi tuh kerusakan di muka bumi. Nah ini lebih luas lagi, ini lebih luas nih. Allah menggambarkan pokoknya telah terjadi kerusakan di muka bumi. Hutan-hutan rusak, ditambang karu-karuan, ya kan? Pulau-pulau kecil yang katanya nggak boleh ditambang sekarang ditambang, lagi rame tuh sekarang. Izinnya sih ngetoknya sopo, yompu orang ngerti. Subhanallah. Ada pulau kan ada aturannya nih, izin tambang itu kan nggak boleh di setiap tempat toh. Ada pulau yang dengan batasan minimal luas sehingga boleh ditambang dengan ketentuan-ketentuan. Ternyata sekarang ketahuan bahwa banyak pulau kecil-kecil yang tidak memenuhi syarat untuk ditambang juga. Pertanyaannya, siapa yang memberikan izin? Nah ini disebut di ayat ini, telah terjadi kerusakan di muka bumi. Ya termasuk orang yang kasih izin itu kasih kerusakan-kerusakan. Itu maksudnya itu. Atau pelakunya yang ngeruk-ngeruk itu, ya kan? Tapi yang paling parah ya kebijakan memang, yang memberikan izin itu paling bahaya memang. Kalau orang yang ngeruk itu lah teknis, kantun ngelakoni gini begini. Tur gaji yo cilik. Dibandingkan yang kasih izin, nyet boleh. Subhanallah. Maka Allah sebutkan melalui hal itu, melalui kejadian rusak itu loh tadi. Maka Allah kemudian datangkan musibah. Orang motong hutan di hulu. Maka kemudian terjadilah banjir. Yang banjir itu ternyata merugikan mereka sendiri. Ternaknya hilang, sawahnya hancur. Kata Allah, supaya mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka yang buruk itu tadi itu loh. Nebang hutan, nambang dan sebagainya itu. Sehingga sebagian ternaknya hilang, mungkin sebagian keluarganya meninggal dunia. Nah, agar apa? Agar mereka sadar dan kembali kepada Allah ke jalan yang benar. Berarti apa yang dikehendaki Allah? Yang dikehendaki oleh Allah adalah orang kembali ke jalan yang benar. Paham? Paham gitu? Tetapi melalui kejadian yang dianggap buruk. Seperti tadi, melalui amputasi. Jadi dikarepke supaya penyakit tidak merambat kemana-mana. Nah ini penting pengetahuan seperti ini. Penting. Karena bagi orang yang nggak belajar begini, itu tuh nyalahke Gusti Allah. Dan ini wilayah yang sangat bahaya sekali. Kalau kebetulan mungkin dengan orang yang longgar, nyaman hidupnya mungkin akan sedikit pertanyaan ini. Tapi bagi yang susahnya luar biasa,
pertanyaan ini selalu menggelayuti kehidupannya. Karena apa? Saya tuh sering dikonsultasi kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah saya merasakan, jadi saya bisa ikut merasakan. Saya nggak kebayang kalau saya termasuk orang yang longgar terus, mungkin saya nggak ikut merasakan apa yang mereka katakan ini, ngomong apa gitu mungkin. Subhanallah. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan menggelayuti. Istri saya itu kadang-kadang suka ngobrol gitu. Ya manusia biasa ya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kalau lagi pas kumat gitu. Kumat kepikiran gitu, apalagi mau pertemuan keluarga. Ya, aku pengen di rumah. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Kadang-kadang begitu. Karena tahun ini kan jatah saya terima tamu dari keluarga. Saya udah bingung juga sebenarnya mau diterima di mana gitu. Kadang-kadang kan muncul seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itu kalau nggak di manage, itu kan kenapa Allah takdirkan saya seperti ini sekarang, kan begitu. Kalau nggak di manage dengan baik. Makanya Masya Allah ya, pengetahuan tentang takdir ini memang sangat penting. Makanya sebenarnya Pak Nandang tadi menyampaikan tentang masalah ada orang bunuh diri gara-gara itu, ya iya wajar dalam satu sisi. Tapi persoalan takdir itu bukan persoalan hanya masalah penyebab bunuh diri atau tidak, lebih dari itu, maksudnya luas banget ya, luas banget. Masya Allah ya. Jadi Quran surah Ar-Rum 41 itu menunjuk contoh nyata ya, yang lebih luas terkait dengan bahwa Allah menghendaki sesuatu, yaitu kembalinya seorang hamba kepada Allah di jalan yang benar, melewati sebuah musibah yang sebenarnya adalah perbuatan mereka sendiri gitu loh, perbuatan mereka sendiri gitu. Yaitu merusak hutan. Coba dengan pahami coba persoalan haji juga. Sekarang jadi nggak berangkat haji, kenapa? Ya karena perbuatan tangan manusia kan. Adatnya nggawe tahun 2001 kalau nggak keliru, 2001 eksekusi 2002 tentang dana talangan haji. Iya kan? Dulu kan nggak ada. Dulu orang mau berangkat haji, tak bulan depan mau berangkat, sekarang daftar bisa kan? Bisa dulu itu. Saya masih ingat dulu mbah saya juga kayak gitu. Bulan Juni mangkat, bulan Juli mangkat, Juni awal daftar kiji so ngurus paspor dan sebagainya masih bisa. Sekarang orang punya uang banyak pun, orang punya banyak loh ya, bukan punya cuma banyak. Orang punya uang banyak bisa membeli haji plus 255 juta, kapan berangkatnya? 7 tahun. Ya enggak? Apalagi yang reguler 35 tahun. Podo karo zaman saiki, wong Indonesia itu kalau daftar haji yo bumbuan mangkat. Ini subhanallah. Salah sunnah satu, menyalahi riba dimasukkan ke dalam ibadah loh ya. Riba dimasukkan kepada ibadah haji, apa jadinya? Hancur seluruhnya sistem. Maka betapa jahatnya riba itu luar biasa. Makanya riba itu ditantang perang Allah dan Rasulnya. Sekarang jadi tahu, jangan sudah mulai paham nggak coba sekarang? Bahwa, kenapa loh? Dalam ayat ini dikatakan barang siapa yang tetap berlaku seperti itu, maka Allah dan Rasulnya nantang perang dia, mesti kalah. Ya kan? Satu contoh ini aja, dana talangan haji jelas riba kan. Bahkan Dr. Irwandi mengatakan dosa orang yang berangkat seperti itu. Bayangin, bukan dapat pahala loh, dapat dosa. Beliau memang orangnya hitam putih banget gitu. Kalau bikin fatwa itu hitam putih banget. Ada orang tanya kepada beliau, Ustaz, bagaimana bekerja di pajak? Haram. Ya gitu jawabannya, nggak pakai porno-porno. Bagaimana saya kerja di pajak Ustaz? Keluar. Kayak gitu jawabannya. Nggak pakai, nggak kayak saya kan agak-agak lembut ya. Oh, dia mah nggak langsung, haram, keluar sekarang kayak gitu. Ustaz, bagaimana saya kerja di bank? Keluar sekarang, sebelum mati. Begitu jawabannya. Kalau saya kan masih melipir-melipir gitu, masih ya disesuaikan dulu. Dia enggak. Dan fatwa terakhir mengatakan tidak wajib lagi buat orang Indonesia untuk daftar haji per hari ini. Apalagi haji furoda itu horor. Gimana enggak horor? Furoda itu kan jatah dari pemerintah Saudi, bukan untuk dijual sebenarnya loh ya, furoda itu. Bukan untuk dijual, tapi di Indonesia dijual mahal banget. Subhanallah, 500 yuto. 1M. Kemarin ribuan orang nggak berangkat tuh tahun ini. Ternyata haji furoda nggak dikeluarin sama Arab Saudi, subhanallah. Nah, itu dikatakan di situ horornya di situ. Subhanallah. Apa maksud saya? Coba bayangkan, menyalahi satu sunnah saja rentetannya begitu besar. Makanya di seluruh kehidupan kita ini, baik kita dalam kondisi susah atau berlebih, tetap di atas sunnah sajalah. Itu. Karena kalau tidak, masuk ke dalamnya kedua itu murodan li ghairi. Allah nanti akan buat sesuatu yang terlihat buruk. Sekarang bagaimana nggak buruk? Orang punya uang hari ini loh, punya uang. Bisa nggak langsung haji? Nggak bisa, nggak bisa.
Padahal perintah rukun Islam apa? Kan kalau mampu menempuh perjalanannya, berarti sehatnya, uangnya, ya kan? Sekarang yang buat jadi tidak mampu apa? Nunggunya. Subhanallah. Maka mudah-mudahan fatwa ini didengar oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang mencabut, ya. Yang dengan itu mudah-mudahan nanti akan kembali normal. Saya yakin umat itu kalau dengar yang seperti ini, saya yakin sebenarnya mereka cabut. Saya yakin, apalagi diberi keterangan dosa yang berangkat dengan cara itu. Bayangin. Ya dulu waktu tahun 2001 kan, ya adik saya termasuk produk itu, adik saya yang barusan haji barusan pulang itu. Itu produk juga karena dia pegawai negeri. Kan dulu pegawai negeri semuanya daftar semua itu. Adik saya guru semua, daftar semua adik-adik saya itu. Ya lewat itu. Kalau nggak salah dulu pertama 18 juta. Kita ngangsur toh itu. Ngangsur gitu. Kata Dr. Erwandi, dosa nggak dapat pahala. Medeni banget nih fatwa nih. Masya Allah. Nah ini sekali lagi, sesuatu yang terlihat buruk itu sebenarnya kehendak Allah apa yang ada di baliknya. Ini harus dipahami betul, sehingga tidak lagi pertanyaan kenapa Allah membuat saya begini, kenapa Allah membuat anak saya pecicilan misalnya. Pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Nah, itu loh. Kenapa Allah menciptakan yang terlihat buruk? Ada sesuatu yang di balik itu. Kalau tidak perlu pahami, di balik gempa 2006 misalnya, pasti ada kebaikan-kebaikan. Pasti ada kebaikan-kebaikan. Cuma sekali lagi, tidak selalu kita harus tahu hikmahnya. Ini. Mengapa Allah menciptakan iblis? Nah ini sumbernya keburukan. Mengapa Allah menciptakan iblis? Bahwa iblis itu dikehendaki oleh Allah bukan? Dikehendaki gitu. Oh ya Allah berkehendak. Kalau menciptakan berarti udah berkehendak. Karena kita udah paham toh. Allah mengilmui bahwa Allah berkehendak, ya kan? Maka di antara hikmahnya tersebut adalah dengan adanya iblis, Allah menguji manusia. Orang mau naik kelas itu kalau dapat ujian, iya nggak? Guru walaupun ngerti muridnya pintar tetap baik ujian. Kadang-kadang kalau ASPD itu kadang-kadang ada hal-hal yang aneh-aneh. Di tempatnya Abdullah juga ada anak yang hari-harinya biasa, tahu-tahu ASPD-nya dhuwur banget. Itu ujiannya berhasil itu, subhanallah. Nah, adanya iblis biar kita diuji. Kita sama-sama tahu nih bahwa iblis diutus untuk menggoda kita. Dan memang tugasnya dia begitu. Kemudian dengan adanya iblis maka Allah munculkan hamba-hambanya yang rela berkorban dengan hartanya bahkan dengan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Dengan adanya iblis, Allah jadi tahu mana hamba yang rela berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya. Kemudian dengan adanya iblis, maka ada sebagian hamba yang berdosa kemudian bertobat. Tentunya tobat adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Paham gitu? Allah itu Maha Pengampun. Terus untuk tahu Allah Maha Pengampun bagaimana? Kan harus ada yang berdosa, ya enggak? Makanya dengan lihat satu hadis, ini bukan motivasi untuk berbuat jelek ya. Ada satu hadis sahih dikatakan jika seluruh manusia sudah baik seluruhnya, nggak ada yang berbuat dosa, maka kaum itu akan dimusnahkan oleh Allah. Allah akan bikin kaum baru yang berbuat dosa dan mereka bertobat kepada Allah. Paham ya? Jadi adanya iblis memang Allah ciptakan ada orang yang berdosa kemudian bertobat. Ketahuilah ketika seorang bertobat itu Allah tuh cinta banget melebihi seorang ibu melihat anaknya balik ketika hilang. Rasulullah menyebutkan, mungkinkah seorang ibu melemparkan anak ke api? Apakah kalian tahu? Mungkinkah seorang ibu melemparkan anak ke api? Tentu saja tidak. Ketahuilah Allah lebih cinta ketika seorang hamba balik kepadanya melebihi cintanya ibu itu kepada anaknya. Maksudnya gimana? Jangan-jangan yuk kita dilemparkan ke api, Allah itu nggak suka yang seperti itu. Menunjukkan bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun. Supaya Allah Maha Pengampunnya kelihatan, ya harus ada yang berbuat dosa. Supaya berbuat dosa, diutuslah penggoda iblis. Gitu. Nah ini bukan motivasi kita berbuat dosa. Nek ngono aku tak gawe dosa bae ben ora dihapus. Sing bae dosa iso kemu ning jopo. Kemudian dengan adanya iblis maka tampak sifat kemahaampunan Allah sekaligus kerasnya siksanya bagi para manusia. Jadi Allah tuh siksanya keras. Ya kalau nggak ada iblis, ya siapa yang disiksa? Kemudian dengan adanya iblis Allah menciptakan dua hal yang kontradiktif. Seperti ada surga dan neraka. Ini orang no iblis ya ngapain gawe neraka? Iya enggak? Dengan adanya iblis maka ada Musa dan Fir'aun.
Ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, begitu maksudnya. Jika ada yang berkata, bisakah Allah memunculkan itu semua tanpa iblis? Nah, ini yang saya bahas kemarin. Jawab pertanyaan ini sama dengan jawaban dari pertanyaan, bisakah Allah menciptakan bulatan yang segitiga atau bujur sangkar yang segitiga? Itu jawabannya. Jadi pertanyaannya sing salah. Kemarin sudah saya sampaikan, bisakah Allah kan maha mampu, Ustaz. Bisakah Allah menciptakan batu yang sangat besar sehingga saking besarnya Allah tidak mampu mengangkatnya? Jawabannya apa? Gimana Mas ini? Allah maha mampu. Mampukah Allah menciptakan benda atau batu besar sehingga Allah tidak mampu mengangkatnya? Ini bodoh karo, bisakah membuat bulatan yang bentuknya segitiga? Ini pertanyaannya sing salah. Paham nggih? Iya paham nggih. Paham nggak? Paham insyaallah. Hikmah Allah nih. Hikmah Allah terbagi menjadi dua. Pertama adalah hikmah yang tampak atau dipahami oleh manusia, dan yang kedua adalah hikmah yang tidak tampak atau tidak dipahami oleh manusia. Karena jenis hikmah yang kedua inilah Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya 23. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Gitu. Jadi yang ditanya tuh kita, bukan Allah. Duh Gusti Allah njenengan sampean kok kados niki? Bukan. Allah maka berfirman, dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya terhadap perbuatannya, yang ditanya perbuatannya kita manusia. Oh, aneh-aneh nggak ya pertanyaan kalau Gusti Allah? Kenapa Gusti Allah mentakdirkan dia kaya saya miskin? Bukan itu pertanyaannya. Kita yang akan ditanya, dalam kemiskinanmu kamu bagaimana, dalam kekayaanmu kamu bagaimana, itu di dalam Quran surah Al-Anbiya ke-23. Maka Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani berkata, nah ini untuk penutup hari ini, jalan untuk memahami bab ini, bahasa Arabnya nggak saya baca ini. Masalah takdir ini adalah, ini penting banget, berhenti berdasarkan informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menggunakan kias yang murni dan sekedar akal. Ini kan tahu sekarang ada batasan di mana akal kita tidak paham bab itu. Pokoknya berhenti kepada informasi Allah berfirman apa, Rasul bersabda apa, sudah berhenti di situ. Kita nggak ngakal-ngakali pakai otak kita. Nah, ini makanya sering saya katakan banyak orang-orang yang menganggap dirinya sangat pintar malah tersesat. Pernah nggak melihat profesor nggak sholat? Bisa di profesor malah orang sholat. Subhanallah. Karena dia mengakal-akali. Siapa yang berpaling dari sikap tersebut, yaitu berhenti kepada Al-Quran dan hadis, maka ia akan sesat dan terombang-ambing dalam kebingungan. Pasti. Mesti bingung ini. Yang ini. Padahal tahu nggak? Ini nih, ketika bahas ini, orang-orang itu mengatakan apa? Alah, ujung-ujungnya mau kan beriman toh, begitu. Orang yang untuk mikir toh Islami, mungkin beriman toh, wis percaya wae toh. Ya memang pada batasan-batasan tertentu begitu. Makanya waktu diskusi itu saya katakan di awal, jenengan isi Islam apa wis ateis? Itu pertanyaan saya pertama. Jenengan kalau ketemu orang kayak gitu, itu pertanyaannya, jenengan teksi Islam apapun ateis. Kalau masih Islam berarti jenengan tunduk kepada aturan Allah. Kenapa? Karena jenengan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di antara konsekuensi dari syahadat lain adalah saya taat dan tunduk patuh. Berarti kalau ada informasi lain yang bertentangan dengan ini, ya berarti salah yang lain. Itu loh maksudnya. Kemudian ia tidak akan sampai pada kepuasan jiwa, nggak akan pernah sampai. Dan tidak pula ketenangan hati, nggak akan tenang hatinya. Hal ini karena takdir. Nah ini kuncinya. Hal ini karena takdir adalah rahasia di antara rahasia-rahasianya Allah. Rasulullah orang ngerti lah ya, diri sopo gitu. Yang rahasia-rahasia tersebut telah ditutup dengan sitar-sitarnya Allah Subhanahu wa taala. Memang ditutup dari pengetahuan kita. Contoh masalah ruh, ketika ditanya tentang ruh, kata Allah, sesungguhnya pengetahuan tentang ruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah loh ya. Berarti kalau sebenarnya Rasulullah Allah liberal. Allah berarti pun beriman tok to Gusti Allah. Ada itu pertanyaannya. Mboknya dewe ngerti aku, karena itu harusnya. Hanya Allah yang mengetahuinya, dan Allah menutupnya dari akal makhluk.
dan ilmu mereka. Jadi ilmu kita nggak sampai, akal kita nggak sampai. Dah, itu memang begitu. Allah telah menutupi ilmu takdir dari semesta alam, maka malaikat pun tidak tahu. Demikian juga para nabi. Nuntut nabi, malaikat orang ngerti gitu. Dan dikatakan bahwasanya rahasia takdir akan tersingkap. Nah ini, saya baca ini tuh sering nangis demi Allah. Demi Allah, kalau jenengan pahami ini, jenengan bisa nangis loh ya. Apalagi kalau jenengan pahami ini di ujung malam. Kata Allah, keterangan dari para ulama. Dan dikatakan bahwasanya rahasia takdir akan tersingkap, bagi orang-orang yang beriman. Sekarang kan dituntutnya kita beriman, ya kan? Yang orang lain bilang nggak mau itu lah, jebule mungkin beriman tok toh. Orang untuk melu mikir apa? Kayak gitu. Jika mereka masuk ke dalam surga dan tidak akan tersikap sebelum itu. Jelas ya? Jadi hikmah-hikmah tentang takdir akan disingkap oleh Allah bagi orang-orang yang beriman ketika mereka masuk surga. Jadi nanti di surga kita akan diberitahu, dek ben kok kowe dek ben dunia urip kosong men ki maksudnya piye to, tersingkap waktu itu. Dan kita akan sangat bahagia mengetahui waktu itu. Jangan tergesa-gesa sekarang. Jangan menuntut hikmahnya kita tahu sekarang. Enggak begitu. Memang ditutup oleh Allah. Ilmu itu ditutup dari akal manusia, dari ilmu manusia dibatasi sampai batasan itu. Nanti kalau dia beriman, kita beriman sekarang, maka nanti akan dibuka ketika kita masuk surganya Allah SWT. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, ya Imam Ahmad, wahai ayahku, kapan kita istirahat dari seluruh keruwetan dunia? Kata Imam Ahmad, ketika kakimu sudah menginjakkan, ketika engkau sudah menginjakkan salah satu kakimu di surga. Barulah setelah itu kemudian seluruhnya menjadi tersingkap, seluruhnya menjadi kebahagiaan. Maka tugas kita sekarang adalah beriman, taat kepada Allah. Makanya dikatakan iman adalah Al-Hujurat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jelas banget tuh Allah berfirman, orang-orang yang imannya tenanan, bukan iman eto-eto, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya, wajahatu, bentuknya adalah dia berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Sudah, tugas kita itu. Jangan melebihi batas-batas itu. Siapapun yang melebihi batas-batas itu, maka dia tidak akan tenang jiwanya, tidak akan puas jiwanya. Dia akan hadir dalam kebingungan, stres. Itu yang dikatakan bisa bunuh diri akhirnya. Jangan jenengan pikir yang bunuh diri itu hanya orang yang susah loh Pak Toman. Wong sing suki bunuh diri, oke men. Artis-artis pada puncak karirnya bunuh diri banyak nggak? Banyak. Apalagi di Korea, Jepang, banyak loh. Di puncak karirnya, di subyuh semua orang bunuh diri itu. Karena apa? Yaitu tadi melewati batas-batas apa yang sesungguhnya ditutup oleh Allah. Kita menuntut tahu segala sesuatu, subhanallah. Ini penyakitnya kadang-kadang penyakitnya orang pintar, subhanallah. Maka kita berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang disabarkan oleh Allah untuk menunggu hikmah-hikmah nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan bisa menjadi renungan. Masih agak panjang ini tentang qadar. Semoga Allah izinkan kita untuk belajar sampai akhir insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.